Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Sri Suhartini, Sarjana Pendidikan di mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Kepegawaian untuk kelas 11 OTKP. Di pertemuan kali ini kita akan bahas di materi kompetensi dasar yang terakhir untuk semester ganjil ya tahun ajaran 2020-2021. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pembelajaran kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Dan tak lupa juga jaga kesehatan ya anak-anak, selalu patuhi protokoler kesehatannya dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan selalu memakai masker. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, kita lihat judul ataupun pembahasan dari materi yang bab kelima itu adalah tentang sistem pengadaan pegawai. Nah, kompetensi dasarnya yaitu di 3.5 adalah menerapkan sistem pengadaan pegawai. 4.5-nya melakukan pengadaan pegawai. Lanjut ya. Dalam suatu organisasi membutuhkan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah kegiatan untuk mengantisipasi permintaan atau kebutuhan dan suplai tenaga kerja organisasi di masa yang akan datang. Kemudian, perencanaan sumber daya manusia merupakan hal yang terpenting dari manajemen sumber daya manusia karena apabila perencanaan dilakukan dengan matang dan baik, maka kualitas sumber daya manusia juga akan berkualitas dan cakap. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan akan mendapatkan kualitas yang baik ya. Itu adalah proses perencanaan. Nah, kemudian apa sih rumusan masalahnya nih? Pertama, bagaimana menganalisis pekerjaan atau jabatan. Kemudian yang kedua, bagaimana merencanakan formasi pegawai yang baik. Nah, pembahasannya adalah di sini pertama, menurut Hadari Nawawi, analisis pekerjaan atau jabatan adalah kegiatan menghimpun dan menyusun informasi tentang tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab berdasarkan sifat khusus. Sedangkan yang kedua, analisis pekerjaan atau job analysis merupakan kegiatan untuk menciptakan landasan atau pedoman bagi penerimaan dan penempatan karyawan. Dengan demikian, kegiatan perencanaan sumber daya manusia tidak terlepas dari kegiatan analisis jabatan atau pekerjaan. Lanjut. Analisis pekerjaan atau jabatan kantor secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan seperti nih, pertama, mengumpulkan, kemudian mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan atau jabatan yang ada di kantor. Informasi yang dikumpulkan melalui analisis jabatan berperan penting dalam perencanaan sumber daya manusia karena menyediakan data tentang kondisi kepegawaian dan lingkungan. Nah, kemudian materi lanjutnya adalah tentang jenis-jenis analisis pekerjaan. Bisa dilihat ya di video kalian. Untuk yang pertama itu ada tradisional. Artinya, informasi yang dikumpulkan hanya mencakup tanggung jawab, kewajiban, dan kualifikasi minimal untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan tertentu. Kemudian yang kedua, itu ada berorientasi hasil. Artinya, mencakup harapan organisasi terhadap karyawan, mencakup keterkaitan antar tugas, standar kinerja, kecakapan, dan kualifikasi minimal. Kemudian selanjutnya itu ada sasaran analisis pekerjaan kantor. Pertama,
menentukan nilai pekerjaan yang memungkinkan untuk pemeliharaan hak pembayaran internal dan eksternal. Kedua, memastikan perusahaan tidak melanggar ketetapan upah dan imbalan untuk pekerjaan yang sama. Ketiga, membantu supervisor dan pekerja dalam mendefinisikan tugas dan tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya ada manfaat dan fungsi analisis pekerjaan kantor. Di sini menurut Niti Semitoto tahun 1992 bahwa analisis jabatan bermanfaat sebagai berikut. 1. Landasan untuk melaksanakan mutasi atau pindah kerja. Kemudian landasan untuk melaksanakan promosi. Ya. Kemudian yang ketiga, landasan untuk melaksanakan training atau pelatihan. Keempat, landasan untuk melaksanakan kompensasi. Kelima, landasan untuk melaksanakan syarat lingkungan kerja. Dan yang keenam adalah landasan untuk pemenuhan kebutuhan peralatan. Kemudian dilanjutkan, pemakaian atau kegunaan dari analisis jabatan ini digunakan untuk 1. Kelembagaan atau organisasi dan perancang jabatan. Yang kedua, itu adalah untuk kepegawaian. Yang ketiga adalah untuk ketata laksana. Nah, unsur dari analisis pekerjaan kantor itu diantaranya adalah uraian jabatan atau job description. Artinya, spesifikasi jabatan atau job specification atau persyaratan jabatan atau job recruitment. Kemudian yang unsur kedua itu adalah uraian jabatan, artinya suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Nah, untuk selanjutnya itu adalah tentang pelaksanaan analisis pekerjaan kantor. Pertama, itu ada tahap persiapan dan perencanaan. Kemudian yang kedua, itu ada tahap pengumpulan data. Yang ketiga, itu ada tahap pengolahan data. Kemudian yang selanjutnya ada materi tentang formasi pegawai. Faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan formasi pegawai diantaranya adalah 1. Jenis pekerjaan. Apa sih jenis pekerjaannya itu ya? Kemudian yang kedua, sifat pekerjaannya. Yang ketiga, perkiraan beban kerja dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu. Keempat, prinsip pelaksanaan tugas. Kelima, jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia. Keenam, peralatan yang tersedia. Ketujuh, kemampuan keuangan dari organisasi. Nah, itu adalah tentang formasi pegawai. Nah, Ibu bisa simpulkan dari hasil materi tentang kebutuhan pegawai, kesimpulannya adalah perencanaan merupakan suatu hal yang mendasar bagi manajemen sumber daya manusia. Karena dengan adanya perencanaan, maka semua tahapan yang akan dilalui akan terstruktur dengan baik. Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian, dalam perencanaan diperlukan juga adanya analisis jabatan atau pekerjaan yang merupakan suatu kegiatan yang sangat berguna untuk berbagai keperluan perancangan organisasi dan perancangan jabatan. Nah, jenis-jenis dari analisis pekerjaan atau jabatan itu dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan berorientasi hasil.
Kemudian, analisis jabatan mencakup dua elemen, yaitu uraian jabatan job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Pelaksanaan analisis pekerjaan atau jabatan pada dasarnya terdiri dari 3 tahap. Nih, yang pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan. Kemudian yang kedua tahap pengumpulan data. Yang ketiga itu adalah tahap pengolahan data. Selanjutnya, formasi pegawai merupakan penetapan jumlah dan susunan pangkat pegawai yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dalam suatu aturan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi formasi pegawai itu antara lain adalah jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam jangka waktu tertentu. Prinsip pelaksanaan tugas, jenjang dan jumlah pangkat dan jabatan yang tersedia, peralatan yang tersedia, serta kemampuan keuangan organisasi. Nah, demikianlah materi yang bisa Ibu sampaikan untuk di materi terakhir semester ganjil ya. Untuk materi yang kurang difahami, silahkan kalian seperti biasa di grup WhatsApp mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola kepegawaian. Silahkan catat materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vokasi PNS daerah. Kemudian proses penetapan bermanfaat untuk kalian apa yang telah Ibu yang bersifat mengingatkan memo digunakan dalam kegiatan surat menyurat antar internal organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak untuk hari ini? Mudah-mudahan yang Ibu harapkan dan juga dapat mengkontribusikan besar bagi perusahaan. Nah, oleh sebab itu, perusahaan umumnya memiliki kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Organisasi Nun video mah sampai 3.5 aja kan hanya 1 semester. Nun video mah sampai 3.5 aja kan hanya 1 semester. Dari masing-masing satu KD itu Nuni untuk berapa pertemuan. Nah, dibuat beberapa video itu dari masing-masing tatap mukanya. Contoh yang 3.4 ya, KD tentang apa? Ta eta teh kanggo sabaraha pertemuan Nun, jantan beberapa video tekedah anu wakasa tauneun nu semester 2 nama tong waka ieukeun. Dari masing-masing satu KD itu dan untuk berapa pertemuan. Nah, dibuat beberapa video itu dari masing-masing tatap mukanya. Contoh yang 3.4 ya, KD tentang apa? Ta eta teh kanggo sabaraha pertemuan Nun, jantan beberapa video
kedah anu waka satahun semester 2 nama tong waka dieu.